Salam sejahtera bagi kita semua, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita pada hari Minggu ini. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan benar-benar berkuasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpuji, termulia Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, buat segala penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu yang menyertai kami, yang menguasai kami dalam segala aktivitas kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang senantiasa ada dalam hidup kami. Sebentar juga pada saat ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu dalam ibadah minggu kami, yang walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, kuasai kami Bapa, agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Engkau pakai dalam menyampaikan firman-Mu, urapi, ajar, pimpin hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kabar sukacita dari firman-Mu. Terpuji, termulia Engkau Bapa. Inilah kami semua anak-anak-Mu. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam pertolongan Tuhan. Kuasai kami Bapa dalam mendengarkan firman-Mu, dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kekelengan kami kerina ngawan perpulungan runggun GBKP Tanjung Balai. Kata dibata si jadi renungan taiba suari minggu enda, invokasio Lukas 2 ayat 32. Si jadi pengogen entah pembacaan Yohanes 1 ayat 20 siwa se-34. Si jadi renungan bahan khotbah Kejadian 1 ayat 26 se-31. Tema tinepa dibata tuhu-tuhu mahuli. Ciptaan Tuhan sungguh-sungguh baik. Kekalian kami tetap isahkan kami kata dibata ibas bahasa Indonesia. Maka ugikan kami kata dibata Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Salam bagi kita semua, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini adalah Minggu Trinitas, yakni hari Minggu pertama setelah Pentakosta.
momen untuk menegaskan kembali dasar Kristen kepada Allah Trinitas, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Gereja dipanggil untuk menyaksikan kasih dan penyertaan Tuhan, yaitu Allah Bapa yang sudah menciptakan dunia dan segala isinya, sampai kepada karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus sampai akhir zaman. Allah Tritunggal, inilah yang menjadi pusat penyembahan kita. Karya keselamatan Allah nyata dalam ciptaannya yang sungguh amat baik. Saudara yang terkasih, renungan khotbah kita pada hari Minggu ini, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, adalah berbicara tentang proses bagaimana Allah menciptakan manusia yang berbeda dengan penciptaan yang lainnya dari semua ciptaan Tuhan. Manusia memiliki nilai yang sangat berharga karena diciptakan menurut gambar Allah, yang dalam studi teologi, gambar Allah disebut dengan istilah imago Dei. Perbedaan penciptaan itu harus kita maknai sebagai kekhususan yang harus kita syukuri dan pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan dalam suatu proses perencanaan yang sangat matang. Ayat 26 dapat kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita menunjukkan kepribadian Allah dalam Allah Tritunggal, yang menciptakan manusia dalam perbedaan, tetapi satu dalam visi dan misi bagi dunia dan seluruh ciptaannya sebagai hakikat Allah Tritunggal. Kata kita menyatakan kebesaran dan kemuliaan Allah dalam menciptakan manusia yang harus kita sapa, yang harus kita jumpai, yang harus kita hormati dengan semangat dan memuliakan Dia. Saudara, dan manusia kita sebagai gambar Allah tidak diberikan kepada makhluk yang lain, kepada ciptaan yang lain, hanya kepada manusia. Maka apapun ras, agama, perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita semuanya adalah gambar Allah. Begitu juga laki-laki dan perempuan, walaupun kodrat berbeda, tapi yang jelas laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Ayat 27. Allah memberkati manusia dan memberikan mandat, tugas, dan tanggung jawab untuk menaklukkan, menguasai bumi ini dengan cara Allah. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka. Artinya, kehidupan manusia diberkati oleh Tuhan untuk menerima mandat dan tugas sebagai ciptaan Allah yang paling berharga dari semua ciptaan yang lain. Mandat itu diberikan kepada manusia untuk keberlangsungan semua ciptaan Tuhan. Bukan untuk mengeksploitasi, tetapi untuk menjaga keberlangsungan ciptaan Tuhan tetap baik adanya. Bagaimana Allah menciptakan semuanya baik, manusia diberikan tugas supaya semua ciptaan itu baik tetap adanya. Allah melihat semuanya yang dijadikannya sungguh-sungguh baik. Manusia diberikan tugas agar ciptaan itu tetap semuanya baik adanya. Saudara terkasih, dalam keserakahan manusia menguasai bumi ciptaan Tuhan, maka tinepang situhutuhu mehulin dube ijadikan di bata ngoceda. Manusia ndabuh kubas dosa ibas keserakahan, tapi di bata tetap bertindak dalam penyelamatan bumi yang sudah rusak oleh manusia. Tuhan menyelamatkan manusia. Dia memberi dirinya untuk menyelamatkan dunia ini.
Dia datang dalam diri Yesus Kristus untuk menghapus dosa dunia yang sudah menjadikan ciptaan itu rusak, supaya ciptaan itu dikembalikan menjadi sempurna seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Si jadi pengogen tandai. Dan inilah yang menjadi pengakuan sukacita Simeon dalam perjumpaannya dengan Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus, invokasio. Si teruskan si baca Lukas 2 ayat 20-32. Dia memuji Tuhan karena sudah melihat keselamatan dari Allah. Saudara yang terkasih, penciptaan Allah bukan saja berbicara tentang masalah ataupun masa lalu, tetapi berbicara tentang situasi masa kini dan masa yang akan datang. Allah yang mencipta adalah Allah yang juga menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus, dan Allah yang memelihara lewat Roh Kudus. Allah Tritunggal. Karya Trinitas merupakan kesatuan yang kekal, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Maka kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah Pencipta, mengakui Yesus Kristus sebagai penyelamat manusia dan Roh Kudus sebagai pemelihara. Marilah saudaraku, siapapun kita, apapun keberadaan kita, mari kita lihat diri kita sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kita tinepa si tuhu mehuli teman tandai. Kita tinepa di bata si tuhu mehuli. Kita ijadikan sentuh duras tempas di bata. Kita iselamatkan. Kita tetap itemani di bata ibas perdalanan kegeluhenta serasa lalap. Mari kita buat hidup kita. Kita nyatakan apa yang baik dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita nyatakan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tetap menjaga keutuhan ciptaan Tuhan yang begitu baik. Dan tetap menjadi lebih baik. Kita terima hidup kita sebagai yang terbaik dari Tuhan. Dan itu senantiasa kita syukuri, kita jalani, kita saksikan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh baik. Tanda syukur kita ikut dalam melestarikan ciptaan Tuhan ini. Mulai dari diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dimanapun kita. Tetap nyata bahwa kita inilah ciptaan Tuhan yang begitu baik. Ninandai temanta, kita tinepa di bata si tuhu mehuli. Mari saudaraku, melalui kehidupan kita, nyata bagi dunia ini bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang baik. Yang tuhu si mehuli kel iberikan Tuhan ibas kegeluhanta. Terlebih-lebih ibas situasi cinta si genduari end. Kita memasuki new normal life. Satu situasi tatanan kehidupan yang baru, yang banyak perubahan kita lalui di sana. Jangan biarkan pandemi COVID-19 ini mengerus kasih yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, jangan itu semakin menipis dan mempertebal keakuan kita. Marilah tetap kita nyatakan dalam situasi ini bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan yang begitu sungguh amat baik, tetap nyata dalam segala situasi, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, di sana nyata bahwa Allah menciptakan kita betul-betul sungguh amat baik. Saudara yang terkasih, inilah renungan kita pada hari Minggu yang berbahagia ini. Marilah kita sebagai ciptaan Tuhan yang baik, sungguh-sungguh baik, nyata dalam kehidupan kita, dirasakan oleh dunia ini, terpuji Tuhan, dan semua ciptaan yang sudah diciptakan Tuhan dengan baik, betul-betul tertata dengan baik, melalui kehidupan kita, umat percaya. Salam, menjuah-juah man bantai kerina. Syukurilah bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan sukacita bagi kehidupan kami anak-anak-Mu.
kami ini adalah ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh baik. Kami kaptina pandu si tuhu mahuli. Ajar kami senantiasa Bapa, agar kami sebagai ciptaan Tuhan yang begitu mulia, bisa kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan. Nyata, sadar kami, bisa kami saksikan bahwa Tuhan menciptakan kami begitu indah, begitu mulia dari semua ciptaan yang lain. Sehingga melalui kehidupan kami pun, ciptaan Tuhan yang begitu sudah Tuhan buat baik, tetap baik adanya melalui kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami, berkati kami, ajar kami senantiasa, ajar kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam Kristus kami datang kepadamu. Amin.